Dulu di Manchester United, Anthony bukan cuma pemain, tapi juga ikon meme. Fans MU sering dibuat gregetan melihat skill-skillnya yang lebih sering muter-muter di tempat daripada bikin peluang nyata. Ya, Anthony El Gasing, katanya dribblenya kelihatan keren, tapi sayangnya sering gak ada hasil coy. Fans Setan Merah sempat berharap dia jadi bintang baru di Old Trafford, tapi nyatanya yang dapat justru kekecewaan. Dari harga transfer selangit hingga kontribusi minim, Anthony sering dianggap sebagai salah satu pembelian gagal MU gitu. Namun siapa sangka nih, saat dia hengkang ke Spanyol, tiba-tiba La Liga jadi arena pertunjukan pribadinya. Ya intinya La Liga ketar-ketir nih coy, karena kedatangan sang King of the King, God of the God, Anthony El Gasing gitu. Anthony bukan lagi jadi bahan candaan coy, melainkan ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Awalnya kepindahan Anthony ke Real Betis dianggap sebagai langkah putus asa, dipinjamkan karena gak dapat tempat di MU. Banyak yang mengira dia bakal bernasib sama seperti sebelumnya, kesulitan menembus tim utama yang berakhir di bangku cadangan. Tapi ternyata skenario terjadi justru kebalikannya coy. Di bawah Juan Manuel Pellegrini, Anthony menjelma jadi pemain yang jauh berbeda, percaya diri, tajam, dan yang paling penting adalah efektif. Ya, Anthony El Gasing nih bos, senggol dong. Statistiknya pun gila-gilaan cuy. Dari 5 laga mencetak 3 gol, 1 assist dan 3 kali man of the match gitu. Gila. La Liga yang awalnya adem ayem kini jadi berantakan nih akibat kehadiran sang guat baru gitu. Klub-klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid mulai merasa terganggu nih dengan kedatangannya sang guat Anthony El Gasing. Bahkan nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rafinha, dan Lamine Yamal kini harus bersiap menghadapi King Anthony cuy. Anthony El Gasing nih bos, senggol dong. Di MU, performa Anthony jauh dari kata memuaskan. Ya, meskipun didatangkan dengan harga fantastis yaitu 80 juta pound sterling, kontribusinya sangatlah minim. Total gol yang ia cetak hanya 12 gol dalam 95 laga. Menit bermain di 9 laga terakhir yaitu 258 menit. Ya, lebih seringnya ia nonton di bangku cadangan gitu. Serta efektivitasnya sering kehilangan bola dan minim kontribusi dalam serangan gitu. Sementara di Real Betis, hanya dalam 5 pertandingan dia udah mencetak 3 gol, 1 assist, dan 3 kali jadi man of the match. Gila, sang goat kita guys. Sebenarnya apa yang berubah nih? Jawabannya simple, lingkungan dan kepercayaan diri sih. Di MU, Anthony berada dalam tekanan besar gitu. Harga mahal, ekspektasi tinggi, dan atmosfer yang gak mendukung membuatnya kesulitan berkembang. Ditambah lagi permainan MU yang lebih kaku dan pragmatis, tidak cocok dengan gaya bermain flamboyannya gitu. Dia lebih sering kehilangan bola karena skema tim yang tidak membantunya. Di Betis berbeda 180 derajat coy. Manuel Pellegrini membiarkan Anthony bermain lebih keras. Dia diberi kepercayaan untuk mengeksplorasi kemampuannya dan hasilnya langsung terlihat coy. Kepercayaan diri yang dulu hilang kini kembali dan Anthony pun membalasnya dengan performa luar biasa. Saat Manchester United sedang terpuruk dengan hasil buruk, Anthony malah bersinar di tempat lain. Apakah ini karma bagi MU? Apakah ini bukti bahwa El Gasing itu nyata? Baru-baru ini MU mengalami kekalahan menyakitkan 1-0 dari Tottenham Hotspur. Sepanjang pertandingan mereka kesulitan menciptakan peluang. Beberapa fans mulai bertanya-tanya apakah semua ini terjadi karena Anthony dilepas. Mungkin terdengar konyol, tapi sepak bola sering menghadirkan kisah-kisah tak terduga ya guys. Di sisi lain, Betis justru makin menanjak. Dalam laga melawan Real Sociedad, Anthony mencetak 1 gol dan 1 assist, membantu timnya menang telak 3-0. Kini Betis semakin dekat di zona Liga Champions, sesuatu yang mungkin terasa mustahil sebelum kedatangan Anthony El Gasing. Apakah ini pertanda bahwa MU kalah langkah? Haruskah mereka segera membawa Anthony kembali ke Old Trafford atau justru Anthony lebih baik tetap di Spanyol, menikmati perannya sebagai bintang utama gitu? Tentu masih terlalu dini untuk menyebut Anthony sebagai goat sesungguhnya, tapi yang jelas dia telah membuktikan bahwa dirinya bukan pemain yang bisa diremehkan. Dalam waktu singkat dia sudah menciptakan dampak besar di La Liga. Ya, auto ketar-ketir coy. Kini pertanyaannya adalah, bisakah Anthony El Gasing mempertahankan performanya? Jika iya, maka bukan tidak mungkin dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di La Liga musim ini. Bahkan bisa jadi Real Betis akan mencoba mempermanenkannya. Gila.
Di sisi lain, fans MU mungkin hanya bisa gigit jari melihat performa Anthony yang semakin menanjak. Apakah mereka akan menyesal telah mengkritiknya habis-habisan? Atau justru mereka berharap dia segera kembali untuk menyelamatkan musim MU yang semakin kacau dan OTW masuk goa? Udah di goa sih sebenarnya. Yang jelas Anthony telah membuktikan satu hal, kadang yang dibutuhkan seorang pemain bukan hanya bakat tetapi juga lingkungan yang tepat. Dari bahan candaan di Inggris, kini dia jadi mesin penghancur di Spanyol. Dan kita semua hanya bisa duduk, menikmati dan bertanya-tanya siapa korban Anthony berikutnya. Kisah Anthony ini adalah bukti bahwa sepak bola penuh dengan kejutan. Seorang pemain yang dianggap gagal di satu tempat bisa jadi bersinar di tempat lain. Dalam kasus Anthony El Ghazi, perubahan dari Manchester United ke Real Betis mengubah nasibnya secara drastis. Sekarang semua mata tertuju padanya. Apakah dia bisa terus mencoba mempertahankan performanya? Apakah MU akan mencoba merebutnya kembali? Atau apakah Betis akan menjadi rumah barunya untuk berkembang lebih jauh? Yang jelas, Anthony telah membuktikan bahwa dia bukan sekedar pemain biasa. Dia adalah King Anthony, penguasa baru La Liga, coy.